Hai semua, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama mengenai beberapa materi pelajaran seperti harga pokok produksi, analisis BP, dan teori pemasaran produk. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bagian kedua dari materi pemasaran produk, yaitu konsep inti dan perencanaan pemasaran produk. Simak videonya sampai selesai ya. Pemasaran tentu memiliki sebuah fungsi untuk setiap usaha. Selain menjual produk, ada fungsi pemasaran lain yang perlu kalian perhatikan. Untuk memahami fungsi pemasaran, kalian perlu memahami serangkaian konsep inti dalam pemasaran. Di sini perlu diketahui bahwa dasar dari kegiatan pemasaran adalah adanya kebutuhan dan permintaan, di mana kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Sedangkan permintaan itu adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk memperolehnya. Kebutuhan dan permintaan inilah yang menjadi dasar bahwa suatu kegiatan pemasaran produk perlu dilakukan dengan melibatkan strategi dan perencanaan di dalamnya. Untuk ilustrasi, perhatikan contoh di bawah ini. Seorang turis asing membutuhkan makanan, tetapi mungkin yang diinginkan adalah hamburger, kentang goreng, dan minuman soft drink. Namun seseorang di wilayah pedesaan membutuhkan makanan, tetapi mungkin yang dibutuhkan adalah beras, umbi-umbian, maupun sayur-sayuran. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bisa saja sama, tetapi keinginan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan adanya kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, banyak orang menginginkan produk-produk mewah, tetapi hanya sedikit yang mau dan mampu membelinya. Oleh karena itu, sebuah kegiatan usaha seperti memasarkan produk harus mengukur tidak hanya dari berapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, tetapi juga berapa banyak orang yang mau dan mampu membelinya. Sebelum membahas tentang strategi pemasaran, lebih dahulu harus memahami komponen dasar dalam pemasaran produk. Ada 3 komponen utama dalam pemasaran produk yang digunakan sebagai analisis. Di antaranya, yang pertama, outlook. Outlook merupakan kondisi atau situasi sebelum pemasaran. Untuk mendapatkan gambaran bisnis di masa depan, perlu dilakukan perencanaan dengan analisis berdasarkan 4 faktor. Yang pertama, change atau perubahan, yang meliputi perubahan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan-kekuatan politik, hukum, dan pergeseran pasar. Sebagai contoh, dengan adanya situasi pandemik terkait virus corona, terdapat beberapa dampak yang menyebabkan beberapa perubahan atau change. Salah satunya adalah perubahan terhadap kondisi ekonomi, perubahan teknologi, dan pergeseran pasar. Akibat dari kondisi pandemik ini, banyak diperjualbelikan jenis-jenis produk berupa masker dan beragam jenis produk hand sanitizer. Selain itu, masyarakat akan memanfaatkan beragam teknologi dalam menunjang aktivitas kebutuhan. Dengan dilakukannya analisis outlook, maka pemasar akan mengetahui dengan adanya perubahan yang telah terjadi, pemasar dapat merencanakan produk dan bagaimana strategi pemasarannya. Selain itu, pemasar akan dapat merencanakan harga produk yang sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat ini. Yang kedua, kompetitor, meliputi pesaing dan situasi persaingan. Pemasar harus mengetahui siapa saja atau dengan siapa kita bersaing dan bagaimana situasi dan kondisi persaingan dalam pemasaran produk. Dengan mengetahui dengan siapa kita bersaing dan bagaimana kondisi persaingan, maka kita sebagai pemasar akan dapat menentukan produk apa yang seharusnya kita pasarkan, sehingga mampu bersaing dengan pemasar-pemasar lainnya. Sebagai contoh, misalkan pada kondisi sekarang banyak diperjualbelikan produk-produk hand sanitizer
dan masker yang serupa. Maka, untuk mampu bersaing, kita dapat membuat inovasi terbaru dari produk yang sudah ada di pasaran. Menciptakan produk yang lebih kreatif, yang pada saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, ada customer, meliputi situasi pelanggan. Pemasar harus menganalisis mengenai situasi pelanggan. Hal ini bertujuan supaya produk nantinya kita akan pasarkan dapat sesuai dengan sasaran. Situasi pelanggan yang dapat dianalisis meliputi bagaimana ekonomi pelanggan, apa yang sedang dibutuhkan atau dicari oleh pelanggan, lalu faktor gender dan usia, masyarakat umum atau khusus, dan sebagainya. Dengan demikian, produk yang kita buat akan sesuai dengan kondisi pelanggan yang telah menjadi sasaran dan tujuan dari pemasaran produk kita. Komponen yang kedua adalah arsitektur, di mana arsitektur terbagi menjadi 3, yaitu strategi, taktik, dan value. Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh pemasar untuk dapat merebut pasar dalam peta persaingan, serta dapat melakukan penjualan. Strategi yang dapat dilakukan meliputi segmenting, yaitu suatu proses untuk membagi atau mengelompokkan konsumen lebih terperinci. Kemudian ada targeting, yaitu sasaran pasar yang merupakan satu atau beberapa segmen pasar yang menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Lalu ada positioning, yaitu memenangkan dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Dapat juga diartikan sebagai upaya mengarahkan pelanggan dan upaya membangun serta mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, taktik. Untuk memenangkan pasar, maka taktik yang dapat dilakukan yaitu dengan cara differentiation, di mana upaya atau usaha untuk menciptakan perbedaan di antara produk para pesaing dalam rangka memberikan nilai tambah yang terbaik kepada pelanggan. Lalu ada marketing mix, yaitu cara sebuah usaha memiliki keunggulan pada produk, harga, lokasi, dan promosi. Yang ketiga, selling, di mana selling adalah cara menjual dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk kita. Selain taktik, ada juga yang ketiga, value, di mana value adalah cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, brand atau merek. Yang kedua, pelayanan. Dan yang ketiga, proses. Komponen yang pertama outlook, yang kedua arsitektur, dan yang ketiga adalah scorecard. Scorecard merupakan penyeimbang nilai tambah kepada 3 kelompok utama, yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemilik saham atau modal. Setelah merancang arsitektur, sebuah kegiatan usaha harus memasarkan produk kepada target yang tepat. Sebuah kegiatan usaha harus mengidentifikasikan, mendapatkan, dan mempertahankan orang-orang terbaik atau pelanggan terbaik dan pemilik modal terbaik. Untuk mendapatkan dan mempertahankan mereka, sebuah usaha harus mampu menciptakan nilai tambah pada produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, scorecard dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada 3 kelompok utama tersebut. Sebelum sebuah kegiatan usaha atau bisnis dijalankan, sebaiknya pemasar atau seorang wirausaha sudah terlebih dahulu merencanakan komponen-komponen pemasarannya. Tujuannya adalah agar pemasar dapat melihat keterkaitan antara produk yang akan dipasarkan dengan komponen pemasaran yang akan dijalankan.
Nah, setelah kita sudah mengetahui komponen-komponen sebelum melakukan pemasaran produk, selanjutnya kita akan merancang strategi pemasaran. Sebelum produk usaha dijual dengan cara penjualan yang sudah direncanakan, pemasar juga harus merancang strategi pemasarannya terlebih dahulu. Strategi pemasaran juga banyak ragamnya, tetapi untuk wirausahawan pemula, sebaiknya berfokus pada strategi pemasaran yang dikenal dengan 4P atau 4P, yaitu product, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Strategi pemasaran ini lebih pada meningkatkan keunggulan dalam hal produk, harga, lokasi usaha, dan promosi. Berikut adalah gambaran strategi pemasaran dengan unsur 4P atau 4P. Perhatikan ilustrasinya. Dengan mempersiapkan komponen dan tahapan dalam menyusun strategi, kalian sebagai wirausahawan sudah dapat melakukan proses pemasaran produk yang diharapkan sesuai target dengan menggunakan cara pemasaran yang disesuaikan kondisi dan juga menggunakan strategi yang jitu. Semoga materi pembelajaran tentang pemasaran produk bisa dipraktekkan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.